Untuk kesekian kalinya, Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kembali menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 2 kali pula Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas kasus hukum Firly Bahuri, yakni pada awal dan pertengahan bulan Desember 2023 lalu. Apa yang kemudian menjadi penghambat dalam proses penuntutan kasus Firly Bahuri? Kita akan membahasnya dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Fikar. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, Pak Fikar, analisa Anda, apa yang menyebabkan kasus hukum Firly Bahuri berjalan lambat? Sudah berstatus tersangka tetapi tidak kunjung ditahan dan tidak kunjung bersidang hingga saat ini. Ya, seharusnya ketika pemeriksaan di kepolisian itu selesai, ya, dalam jangka 14 hari, kalau jaksa tidak mengembalikan, itu sudah bisa naik ke penuntutan sebenarnya, ya. Tetapi undang-undang dalam hal ini adalah KUHP kan juga menentukan, ya, bahwa tuntasnya penyidikan itu kalau dalam 14 hari jaksa tidak mengembalikan. Tapi ternyata kan mengembalikan, ya. Ternyata mengembalikan dengan petunjuk, gitu. Jadi kalau lihat pasal 109, 110 KUHP itu, jaksa boleh mengembalikan kalau dia kemudian merasa kekurangan. Karena kan yang akan maju di pengadilan itu jaksa penuntut umum, ya, dia yang akan menyusun tuntutan, dakwaan dan tuntutan. Gitu. Nah, karena itu dia juga membutuhkan kelengkapan data-data itu. Nah, itu sebenarnya KUHP membatasi itu 14 hari, gitu ya. Tapi ini kelihatannya sudah agak lebih dari 14 hari karena sejak awal Desember, ya, sejak awal Desember sampai sekarang masuk Februari belum selesai, gitu ya. Nah, karena itu menurut saya ya sangat mungkin di samping kasus Pak Firly-nya sendiri, ya, kasus Pak Firly-nya sendiri juga ada tersangka-tersangka lainnya, gitu, ya, sekalian dengan berkas perkara ini. Tetapi meskipun ini hanya berkasnya Pak Firly, tetapi juga sangat mungkin itu akan ada berkas-berkas baru, ya, yang mengikuti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Firly. Begitu, Mbak. Pak Fikar, ada batas waktu sebetulnya ya, 14 hari tadi Anda sampaikan, tetapi kenyataannya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bolak-balik mengembalikan berkas Firly ke penyidik, bahkan sampai 2 kali. Apa yang salah, apa yang sulit membuat petunjuk dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tak kunjung dilengkapi oleh penyidik? Ya, saya kira ini harus ada koordinasi antar kedua instansi ini. Karena kalau menurut KUHP, ya, seharusnya begitu kepolisian, begitu penyidik melakukan penyidikan, dia itu sudah memberitahukan, ya, yang kita kenal dengan sebutan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, nah itu seharusnya dengan SPDP itu jaksa penuntut umum itu langsung memonitoring, gitu, mengawasi sebenarnya. Seharusnya rasio ketentuan itu tuh seperti itu, gitu. Mengapa setiap penyidik, apakah penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil, begitu dia masuk ke penyidikan, dia harus lapor ke jaksa penuntut umum, namanya SPDP. Nah, seharusnya SPDP itu lah yang dalam SPDP itulah jaksa itu mengawasi, gitu. Di situ sebenarnya menunjukkan seharusnya mana kekurangannya, mana yang harus dilengkapi, seharusnya seperti itu. Tapi itu, ya, mungkin karena menjaga kewibawaan masing-masing instansi, kemudian membiarkan itu, ya, kemudian masuklah ke ketika dianggap selesai oleh kepolisian atau oleh penyidikannya, maka diserahkan kepada kejaksaan. Nah, kejaksaan punya waktu itu tadi 14 hari sebenarnya, ya, 14 hari untuk mengoreksi itu apa saja yang kurang, dan yang kurang itu harus jelas disebutkan, gitu. Karena dari peristiwa ini umpamanya kami akan menuntut pasal sekian, gitu, ya, pasal pemerasan atau ancaman dan sebagainya umpamanya. Nah, itu yang harusnya secara detail diberi petunjuk kepada kepolisian, gitu, sehingga kepolisian bisa secara akurat memeriksa atau melengkapi alat-alat bukti yang belum dianggap lengkap oleh kejaksaan. Nah, ini
Nah, ini sepertinya masing-masing instansi tersandra dengan kewenangannya masing-masing gitu. Sehingga ya itu tadi akibatnya bolak-balik yang yang sebenarnya sudah melewati tegang 14 hari itu gitu. Ya. Gitu, Mbak. Pak Fikar, 3 bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini Firly juga tidak kunjung ditahan oleh penyidik. Apakah ini juga menjadi faktor penghambat penanganan kasus, penghambat kelengkapan petunjuk sulit dipenuhi oleh penyidik? Ya, penahanan terhadap seseorang itu alasannya kan ada objektif dan subjektif. Objektifnya itu ancaman hukumannya 5 tahun. Ya, Firly dengan pasal yang dituduhkan, ya baik itu pasal korupsinya Undang-Undang KPK maupun pasal pidana lainnya sudah cukup alasan untuk ditahan 5 tahun gitu. Itu dari segi objektifnya. Tetapi ada alasan subjektifnya. Alasan subjektifnya itu adalah selain mempersulit pemeriksaan, juga dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Nah, jadi ada tiga poin itu sebenarnya yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menahan seseorang gitu. Tetapi sekali lagi yang namanya kewenangan menahan atau upaya paksa itu, nangkap, nahan, geledah, sita, ya, itu kewenangan subjektif penegak hukum gitu. Artinya apa? Kalau dia perlu, dia gunakan itu. Ya, kalau dia merasa tidak perlu, ya dia tidak gunakan. Ya, umpamanya seperti perkara Pak Firly ini, ya sangat mungkin polisi menganggap tidak perlu. Tapi sekarang kan sudah sebenarnya penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, sekarang ini adalah masa-masa transisi sebenarnya. Kepolisian merasa sudah tidak punya kewenangan untuk menahan karena penyidikannya menganggap penyidikannya selesai, sementara kejaksaan belum merasa punya kewenangan menahan karena berkas penyidikannya belum tuntas. Nah, jadi ini sebenarnya masa-masa transisi. Baik. Gitu, ya. Nah, tapi kalau nanti kejaksaan sudah menyatakan menerima itu berkas, gitu, dan tidak mengembalikan, maka kejaksaan sepenuhnya punya kewenangan untuk melakukan penahanan, ya, melakukan penahanan kepada Pak Firly. Tapi itu tadi saya bilang, karena ini kewenangan subjektif, ya, maka kembali kepada instansinya, gitu. Apakah dia akan menggunakan kewenangan subjektifnya ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mestinya sih para penegak hukum ini mempertimbangkan juga rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, gitu. Sehingga bisa dengan seksama, ya, melakukan penegakan hukum itu dengan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, termasuk umpamanya menahan atau menyita barangnya. Begitu, Mbak. Baik, kewenangan kejaksaan dan kepolisian seolah tersandra ya dalam kasus ini. Tadi Anda sampaikan konkretnya solusinya bagaimana untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat terkait dengan kasus ini yang dinilai oleh publik berjalan sangat lambat, Pak Fikar. Iya, seperti saya katakan tadi bahwa kasus ini sebenarnya sudah cukup lama dan terbuka gitu, karena ini terjadi pada saat Pak Firly masih menjabat sebagai ketua KPK. Artinya sudah cukup lama sebenarnya, gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya seharusnya para penegak hukum ini ya nggak usah takut lagi. Maksud saya tidak usah sungkan-sungkan lagi, karena Pak Firly sekarang sudah bukan lagi ketua KPK, gitu, ya kan? Kalaupun mau menerapkan upaya paksa, ya silakan saja. Sebenarnya kan seperti itu, gitu. Nah, hanya saja itu tadi, ya, karena ini kewenangan subjektif, ya, pertimbangannya sepenuhnya ada pada instansi-instansi yang sedang menangani, gitu ya, maka kewenangan untuk menerapkan atau tidak menerapkan upaya paksa penahanan ini kembali menjadi kewenangan dari instansi tersebut. Nah, saya kira kalau ada umpamanya masyarakat yang kemudian punya kepedulian, gitu ya, dan dia bisa mengukur pembuktian bahwa ada kekhawatiran melarikan diri, ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan sebagainya, saya kira masyarakat juga bisa sebenarnya melalui pra-peradilan, ya, meminta kepada kejaksaan atau kepolisian untuk menerapkan upaya paksa itu, gitu ya. Walaupun secara tekstual pra-peradilan itu hanya untuk menguji penerapan upaya paksa. Tapi ini kita
bisa dicoba karena kan penetapan tersangka saja dulu tidak ada di dalam pra peradilan, tetapi karena perkembangan penegakan hukum itu menjadi kewenangan pra peradilan juga. Nah, saya kira begitu juga gitu ya, memerintahkan penegak hukum atau meminta penegak hukum untuk menahan seseorang karena kepentingan penegakan hukum, ya, saya kira itu juga bisa menjadi arena kewenangan dari pra peradilan. Begitu, Mbak. Baik, kita nantikan langkah tegas dari kepolisian dan kejaksaan ya, Pak Abdul Fikar. Terima kasih. Ya. Abdul Fikar Hajar, Sama-sama, pakar hukum pidana, Mbak sudah bergabung Eva. bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.